Ya, yang penting suka sama suka, tidak ditutup-tutupi saja, tidak dikaburkan saja, itu banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apalagi kemudian ditutupi, dikaburkan ya dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin kita tidak familiar di dalamnya. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, baru saja kita dihebohkan dengan sebuah disertasi yang cukup kontroversial, ya, dari sebuah disertasi yang pada intinya dalam memperbolehkan ya, berpendapat bahwa hubungan suami istri di luar kerangka pernikahan itu boleh. Nah, tentu kita sebagai negara muslim terbesar di dunia heboh dengan hal-hal seperti itu, tetapi dengan segala macam dinamikanya tetap kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah ya. Di antaranya yang pertama adalah pentingnya pemahaman dalam kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran kita mengenal sebagai kitab yang menjadi petunjuk Al-Huda ya, dan siapa yang diberikan petunjuk melalui Al-Quran, yakni orang-orang yang beriman. Tetapi jangan salah bahwa Al-Quran itu juga bisa menyesatkan mereka-mereka yang hatinya berpenyakit. Sama-sama belajar Quran, sama-sama mengkaji Al-Quran, sama-sama mengambil pendapat dari Al-Quran, tetapi ada sebagian orang kemudian berpendapat yang berkebalikan. Ambil contoh misalnya, ada mereka yang berpendapat bahwa poligami itu haram. Ada juga yang berpendapat untuk tidak mengambil sunnah Nabi. Jadi kelompok-kelompok ingkar sunnah mereka juga mengambil dalil dari Al-Quran. Termasuk juga ada misalnya pendapat yang menjelaskan bahwa iblis itu tauhidnya murni karena tidak mau sujud kepada selain Allah umpamanya. Ada juga pendapat seperti itu. Dan juga kita tahu dalam masalah perbandingan agama, mereka-mereka yang menuhankan Nabi Isa kemudian juga banyak mengambil sejumlah dalil-dalil dari Al-Quran. Jadi kita harus pahami bahwa belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu harus dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya siapa? Pemahamannya Rasulullah dan para sahabat. Dan para ulama telah menjelaskan bagaimana cara kita memahami Al-Quran yang benar ya. Kemudian yang kedua, bahwa masalah milkul yamin ya, dalam ayatnya dijelaskan wa ma malakat aimanuhum. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah budak. Jadi yang dimaksud adalah budak. Dan budak pada zaman dahulu memang ada perbudakan ya, ada perbudakan. Dan budak zaman dahulu ini bisa diibaratkan itu manusia yang derajatnya sama seperti hewan, atau hewan yang bentuknya sama seperti manusia. Jadi ini budak pada masa terdahulu. Dan sekarang ini budak sudah tidak ada. Maka mencoba mengambil kaidah ini kemudian diterapkan pada zaman sekarang, itu juga tidak tepat. Misalnya zaman sekarang kita sering mengenal istilah perbudakan modern ya, katakanlah demikian. Jadi perbudakan seperti ini tidak kongruen, tidak paralel dengan perbudakan pada masa terdahulu. Jadi kalaupun misalnya kita mau mengambil persamaan-persamaan seperti ini, tetap juga tidak pas, apalagi ketika kemudian maknanya berubah ya. Yang penting suka sama suka, misalnya yang penting tidak bersuami dan lain-lain, sebagaimana yang pernah dijelaskan di beberapa media. Jadi ini semakin tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita punya panutan dalam kita beragama. Ada contoh yang kita jadikan pegangan dalam beragama. Siapa? Ada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang mereka kita jadikan pegangan. Ketika ada penelitian, apapun itu bentuknya, ya, entah itu skripsi, tesis, disertasi, ya, ada pendapat yang baru yang kita melihatnya asing dan aneh, maka harus kita bandingkan. Harus kita bandingkan dengan praktek-praktek beragama yang dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat, dan salafus saleh. Karena apa? Karena itu adalah panutan kita dalam beragama ya. Jadi kita punya komparasi, punya perbandingan. Kemudian yang keempat, sobat muda, di antara hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau hikmah adalah bahwa masalah zina ini perkara yang berat ya, perkara yang berat. Dosanya itu besar dan hukumannya juga berat. Di dunia juga berat, di akhirat juga berat. Dan karenanya kita perlu memahami hakikat dari perzinahan itu ya. Karena kadang-kadang kita sering
dikaburkan masalah perzinahan ini dengan berbagai macam konsep-konsep atau kata-kata yang indah, umpamanya misalnya hubungan non marital ya, terus kemudian ada lagi nikah mut'ah, kawin kontrak, apa segala macam. Jadi hal-hal seperti ini seyogianya tidak membuat kita dikaburkan dengan hakikat dari perzinahan ya. Dan kita tahu bahwa pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Jawaban Rasulullah adalah taqwallah wa husnul khuluq. Dan kemudian sahabat ini bertanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Jawabannya adalah al-famu wal farju. Jadi mulut dan kemaluan itu adalah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Tidak ditutup-tutupi saja, tidak dikaburkan saja, itu banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apalagi kemudian ditutupi, dikaburkan ya dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin kita tidak familiar di dalamnya. Di antara pelajaran yang lain adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar diselamatkan dari godaan setan. Karena memang tidak ada jaminan ya, siapapun kita, berapapun tingginya ilmu kita atau betapa banyaknya amal yang sudah kita lakukan, tidak ada jaminan bahwa kita ini steril dari bisikan bujuk rayu setan. Ya, kita tahu, jangankan kalau levelnya para cendekiawan atau para ulama, bahkan Nabi sekalipun kita tahu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam tergelincir oleh bujuk rayu setan. Jadi sekelas Nabi saja tergelincir oleh bujuk rayu setan. Apalagi kita yang statusnya adalah orang awam. Jadi kasus seperti ini bisa jadi hikmah buat kita. Kita harus senantiasa banyak memohon perlindungan dari godaan setan ya, supaya tidak tergelincir. Kemudian di antara hal yang juga sangat penting ya, sebenarnya tidak ada masalah kita mengkaji pemikiran orang atau paham-paham dari luar. Jadi kita belajar mengkaji pemikiran orang, paham-paham dari luar yang mungkin dalam sebagian pendapat kita itu bukan dari Islam atau bahkan itu menghancurkan Islam ya. Tidak ada masalah sebenarnya sepanjang yang pertama kita memang punya dasar yang kuat ya, punya dasar yang kuat sehingga dengan itu kita punya pegangan. Kemudian yang kedua, memang kita punya niatan yang baik, niatan yang lurus ya. Ini kita ingin mencoba belajar apa paham itu atau apa pemikiran itu, tetapi dalam rangka kita mencoba mengetahui hakikatnya ya, sehingga kita bisa menjelaskan dengan baik dan kemudian kita bisa memberikan peringatan-peringatan kepada teman-teman kita. Dan juga yang ketiga, syarat penting ketika kita ingin belajar paham-paham dari luar atau pemikiran-pemikiran yang tanda kutip ya dianggap menyimpang atau asing, maka harus ada orang soleh yang senantiasa menemani kita, sehingga ketika kita mungkin mulai agak melenceng, maka dia bisa mengingatkan kita, meluruskan kita. Jadi hal-hal seperti ini perlu jadi periksa buat kita bersama ya. Moga-moga ke depan kita bisa lebih bijak dalam beragama, kita lebih berhati-hati dalam mengambil pendapat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi seluruh umat Islam di Indonesia sehingga bisa beragama dengan benar. Demikian, moga-moga bermanfaat. Salam.